Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta relawan penanggulangan COVID-19. Hari ini kita membahas tentang namanya surveillance COVID-19. Nah, surveillance itu apa sih? Surveillance itu adalah kegiatan atau pemantauan yang dilakukan terus-menerus di suatu wilayah. Untuk apa? Yang dilakukan untuk penanggulangan namanya COVID-19. Terus apa sih pemantauan itu dilakukan secara sistematik untuk namanya mencari data. Nah, data itu dicari terus dilakukan apa? Dilakukan namanya pengolahan. Dari pengolahan itu akan ditemukan namanya analisis data serta diseminasi informasi. Itu apa dia? Sebetulnya tujuan daripada surveillance untuk COVID-19 ini ada 4 tujuan utamanya. Yang pertama kita bisa lihat itu apa? Kita pengen mengetahui gambaran epidemiologi. Apa sih gambaran epidemiologi itu? Gambaran epidemiologi yang kita ingin tahu adalah tentang yang pertama place atau tempatnya, terus person, siapa yang menderita, terus tentang time, waktunya. Itulah keterkaitan epidemiologi, data yang perlu dilakukan dalam penanggulangan COVID-19 ini. Karena dari data yang tadi, place, person, time, kita bisa melakukan namanya menganalisa data untuk bagaimana akhirnya penanggulangan COVID-19 ini bisa kita lakukan bersama-sama. Terus yang kedua apa yang dilakukan surveillance adalah mendeteksi. Deteksi apa? Deteksi tentunya deteksi dini orang. Kenapa? Karena kasus COVID-19 ini inangnya adalah tempat tinggalnya itu adalah manusia. Sekarang sudah dijadikan namanya human to human. Penularannya bukan hanya penularan dari binatang ke manusia, tapi juga penularan manusia ke manusia. Jadi yang kita lakukan deteksi dini adalah orang. Kenapa? Karena itulah yang akan membawa virusnya dari suatu wilayah ke wilayah lain. Nah, dalam hal ini apa ya dari suatu wilayah ke wilayah lain? Tentu ada namanya pintu masuk. Pintu masuk itu bisa apa? Bisa dari transportasi darat, laut maupun udara. Nah, itulah yang dilakukan namanya deteksi dini di pintu-pintu masuk atau pengawasan di negara maupun di wilayah. Ini negara apa? Antar negara, wilayah itu antar, kalau di Indonesia sendiri antar provinsi atau antar kabupaten kota. Itu yang harus lakukan deteksi dini untuk semua pelaku perjalanan, baik dari dan ke negara terjangkit ataupun wilayah terjangkit. Terus apa? Yang ketiga adalah tujuannya untuk mengidentifikasi faktor resiko. Nah, mengidentifikasi tadi apa? Baik lagi tadi yang pertama apa? Person, time, and place. Person siapa? Identifikasinya yang paling beresiko tertular oleh COVID-19. Karena ini adalah perjalanan orang-orang, tentu yang paling beresiko adalah yang mobilisasinya tinggi. Nah, mobilisasi tinggi itu siapa? Yang sering pergi ke mana-mana gitu ibaratnya, karena satu pekerjaan kah dia memang harus mengharuskan dia untuk pergi. Terus apa dari usia? Nah, faktor risiko dicari siapa usia yang paling beresiko terkena daripada COVID-19 ini sendiri. Nah, itu yang harus dilihat. Terus place-nya di mana? Tempat-tempat yang bisa dan berpotensi menularkan virus COVID-19 ini. Terus, nah ini dia yang keempat balik, identifikasi daerah yang beresiko terinfeksi COVID-19. Nah, identifikasi ini ada yang namanya imported case dan ada namanya lokal transmisi. Nah, imported case itu sendiri apa? Sampai saat ini imported case itu adalah semua kasus yang berasal dari luar wilayah tersebut. Contoh, di Provinsi Kepri, imported case-nya apa? Berarti ada kasus yang positif, dia di luar dari wilayah Kepri. Baik dari mana? Baik dari dari luar negara kah? Dalam hal ini misalnya negara yang terjangkit sampai sini yang paling dekat dengan Kepri itu adalah Singapura dan Malaysia, atau dari wilayah yang ada di provinsi yang ada di Indonesia. Contoh wilayah terjangkit adalah daerahnya salah satunya Provinsi DKI. Nah, jadi semua orang dari wilayah tersebut bisa kita masukkan nanti dalam kategori OTG, ODP ataupun PDP. Nah, ini dia yang ada kategorinya. Terus ada juga namanya kasus konfirmasi. Jadi sesuai pedoman revisi 4 dari Kementerian Kesehatan RI per 27 Maret 2020, kita membagi terhadap pasien-pasien yang dicurigai menularkan atau membawa melakukan transmisi COVID-19 ini ada 4. Kita kategorikan adalah OTG, orang tanpa gejala, ODP, orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan, dan yang terakhir adalah kasus konfirmasi.
Jadi kita bahas dulu yang paling gampang dan paling ringan, yaitu adalah pertama adalah kasus konfirmasi. Apa sih kasus konfirmasi? Yaitu semua yang terinfeksi COVID-19 atau seseorang pasien dengan hasil laboratorium positif. Apa sih laboratorium positif? Dalam hal ini pemeriksaannya adalah PCR yang dikirim ke tentu salah satu laboratorium yang ada rujukan dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu yang dinyatakan namanya pasien konfirmasi, yaitu positif COVID-19 dengan pemeriksaan labor. Ya, ingat pemeriksaan labor dan orofaring melalui media VTM. Terus ada yang paling ringan kedua apa? Yaitu namanya OTG. OTG itu apa? Orang tanpa gejala. Ya, itu apa? Orang tanpa gejala tidak mempunyai gejala apapun, apakah itu batuk, pilek, flu, dia tidak ada gejala. Tetapi dia dikatakan orang tanpa gejala, tapi dia syaratnya cuma satu, kontak erat dengan kasus konfirmasi. Tadi kan kasus konfirmasi ada yang positif. Nah, bila orang yang tanpa gejala tapi dia kontak erat dengan kasus konfirmasi, tidak menimbulkan gejala, itu namanya OTG. Dan hati-hati terhadap OTG, kenapa? Karena dia carrier. Apa arti carrier? Bisa menularkan. Jadi virusnya sudah ada dalam tubuh dan tidak menimbulkan gejala karena daya tahan tubuhnya mungkin karena tinggi, masih kuat, dan dia tetap bisa menularkan. Apa yang ditularkan? Virus ya COVID-19. Nah, terus ada lagi namanya stepnya ODP, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini apa? Nah, ini yang ada gejala. Gejalanya apa? Gejala yang pertama timbul ada demam. Demam yang bagaimana? Enggak semua demam, enggak. Jadi demam yang lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius. Ditentukan dari apa? Pemeriksaan suhu tubuh. Nah, itu dia, ya. Terus apa lagi? Atau ada riwayat demam dan gejala gangguan saluran pernapasan. Dan yang paling penting ini apa? Memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit atau adanya dan daerah area transmisi lokal yang ada di Indonesia. Jadi nggak semua yang demam gitu, karena sampai sekarang kan di Kepri ini masih imported case. Ini kita kesampingan itu, jadi artinya demam 38 derajat Celcius dan ada riwayat dari negara terjangkit dan daerah transmisi lokal di wilayah Indonesia. Terus riwayat perjalanannya dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Terus diikuti apa? Gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan seperti apa? Batuk, pilek, dan tanpa demam. Bisa jadi bisa, ya. Tapi tetap ditanyakan riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir sebelum timbul atau punya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi. Itu ditanyakan. Itu adalah orang dalam pemantauan. Nah, jadi ODP itu adalah pertama dia demam, terus ada riwayat perjalanan, terus atau tanpa demam, terus dia dengan ISPA, dan dia ada kasus kontak erat dengan kasus konfirmasi. Itu dia namanya ODP. Terus apa sih pasien? Ada lagi namanya, tadi kan udah konfirmasi, OTG, ODP. Nah, ini dia PDP, pasien dalam pengawasan. Apa sih pasien dalam pengawasan? Pertama tentunya adanya demam. Demam apa? Demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius. Terus apa? Gangguan saluran pernapasan seperti batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Dan ini yang khas. Yang khasnya apa? Adalah pneumonia. Pneumonia ini ditegakkan apa? Dengan gambaran ronsen radiologi. Ya. Jadi dengan demam, ISPA plus pneumonia. Itulah dikatakan pasien dalam pengawasan. Tadi ODP tanpa pneumonia, gejala ringan saja, hanya demam, batuk, dan gangguan ISPA lainnya. Tapi tetap ditanya apa? Memiliki riwayat perjalanan negara terjangkit dan area transmisi lokal Indonesia pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Nah, terus yang PDP ini juga hati-hati pada apa? Pada pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau kita kenal dengan imunokompromis, ya, karena gejalanya dan tanda menjadi tidak jelas. Ya. Terus itu yang pertama untuk pasien PDP. Terus ada lagi apa? Demam. Nah, atau ada riwayat demam atau ISPA ringan. Jadi ini dan berat pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Dan nah ini dia, memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Jadi dia demam, terus ISPA 14 hari terakhir dan dia ada riwayat kontak. Nah, itu pasien dalam pengawasan. Terus yang ketiga apa lagi yang dimakan PDP? Yaitu dengan ISPA berat dan pneumonia
yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi dokter yang merawat, DPJP-nya tidak bisa menegakkan ini dia pneumonia tapi tidak bisa menegakkan. Pneumonia kenapa? Apa karena bakteri kah? Apa karena virus? Jadi dia bisa disampaikan dan dia ada riwayat perjalanan. Nah, itu ditegakkan sebagai PDP. Ya, itu dia. Nah, terus apa sih? Nah, stop. Negara terjangkit dalam waktu 14 hari. Bila tanya pelaku perjalanannya. Dan yang penting adalah apa? Mencatat dalam formulir pemantauan kontak kasus positif COVID-19. Ya, berkoordinasi dengan siapa? Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jangan lupa, namanya pencatatan pelaporan itu yang paling utama. Nah, pemantauan kontak dilakukan selama berapa hari? 14 hari. Sejak perjalanan terakhir, sejak timbul gejala 14 hari ke depan tadi ya. Tanggal 1 mulai, tanggal 2 dihitung hari pertama dan berakhir sampai tanggal 15. Itulah hari ke-14-nya. Apa yang dipantau? Kesehatannya, karena ini adalah yang dipantau untuk kasus COVID-19, maka tadi gejala-gejala yang ada timbul salah satunya demam, ispa, ringan, sedang berat. Nih, yang penting-penting adalah bila selama dalam masa pemantauan petugas kesehatan menemukan kasus kontak mengajarkan gejala sesuai definisi, maka disarankan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit rujukan. Ingat PDP sedang berat ya bisa lakukan. Nah, itu dia yang paling penting. Di sini kita lihat pencatatan pelaporan. Ya, ini sekarang kita ke bab pencatatan pelaporan. Harus dicatat, ya. Harus dilaporkan, ya. Berjenjang, ya. Dari mana? Dari bawah itu di mana? Yang harus dilakukan adalah dari tingkat puskesmas. Puskesmas mana? Ke atasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota kemana? Ke provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi. Terus kemana lagi berjenjang? Ke atas. Kemana? Kementerian Kesehatan harus dilaporkan. Begitu juga feedbacknya, kita bisa lihat di sini ya, alur pelaporannya. Pusat itu kita punya apa? PHEOC ya, PHEOC, Posko KLB ya. Harus dilaporkan ya, baik tertulis kah dia, baik melalui online kah dia, itu harus dilaporkan. Nah, dalam ini vaskes yang terendah adalah puskesmas ya, paling bawah ya maksudnya. Nah, bolehkah dari rumah sakit? Boleh. Boleh lewat SMS? Boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu nggak boleh laporkan. Jadi apa? Wajib melaporkan. Apapun itu kasusnya. Jadi nanti selama perawatan kita harus melaporkan, dilaporkan apa? Kasus positif. Nah, di sini ada apa namanya? Lampiran 2 nanti bisa dilihat di pedoman. Lampiran 2 itu apa? Formulir pemantauan harian. Untuk siapa? Untuk ODP, OTG dan PDP ringan. Siapa yang lapor pada ini? Yang ketemu OTG, ODP dan PDP ringan. Nah, itu dia ya. Dilihat siapa tempat pemantauannya, kita lihat di mana pemantauan harian itu bisa dilakukan di rumah kah, di tempat karantina kah, di rumah sakit atau di mana, tergantung nanti di tempat suatu kebijakan wilayah tersebut. Tapi yang harus dilakukan apa? Pemantauan. Dilihat apa? Dilihat pemantauannya, apakah dia pemeriksaan bagaimana, perlu ada perbaik apa? Ada mengarah ke perburukan enggak atau enggak status kesehatannya. Ya. Terus lampiran 3 ada formulir pemantauan petugas kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau di Fasyankes, misalnya rumah sakit puskesmas ya, terhadap apa? Kasus ISPA, pneumonia dan pneumonia berat. Nah, terus ada lampiran 4 apa? Pemeriksaan spesimen rapid PCR. Ya. Ini laporan hasil data kasus yang diambil spesimennya, hari, tanggal, nama lengkap, nomor induk KTP, umur, alamat domisili, itu diambil. Terus ada lampiran 5 apa? Laporan harian pemantauan kasus konfirmasi. Nah, ini yang penting. Kenapa? PDP, ODP, dan OTG. Ya, ini harus dilaporkan sampai ke pusat tadi berjenjang. Nah, ini adalah laporan epidemiologi yang diisi oleh yang melakukan pelacakan. Nah, apakah laporan epidemiologi ini dilakukan juga pada saat kasus konfirmasi? Iya. Siapa yang melakukannya? Tim apa? Tim yang merawat? Iya. Tim yang merawat juga harus melaporkan lampiran 6, yaitu apa? Formulir penyelidikan epidemiologi. Di situ akan tercatat nanti nama riwayatnya, riwayat terjangkit atau dari wilayah terjangkit, atau memang tidak kemana-mana. Berarti apa? Laporan PN ini harus kita lihat untuk penentuan klaster kasus, ya, untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan itu berakhirnya masa pemantauan 14 hari. Itu yang dikatakan 14 hari sejak kontak terakhir. Terus lakukan komunikasi resiko. Komunikasi resiko apabila kontak erat tadi menunjukkan gejala apa? Demam. Itu yang khasnya. Ya. Terus apa? Atau ISPA. Ya. Sifatnya termasuk nyeri tenggorokan dalam 14 hari dan terakhir segera rujuk ke rumah sakit rujukan atau sesuai tata laksana. Ya. Terus jika pemantauan terhadap kontak erat sudah selesai, dapat diberikan surat pernyataan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Ada di lampiran 15 atau 14 ya. Nanti dilihat di pedoman
tanggal 20 terakhir revisi 4. Jadi semua yang sudah dilakukan namanya pemantauan terhadap resiko kontak erat dikeluarkan surat nyatakan bahwa selesai pemantauan. Itu harus dibuat ya. Kenapa? Karena orang yang selesai pemantauan harus mengetahui status kesehatannya pada saat itu. Itu yang harus dilakukan. Ini yang sering tertinggal gitu. Jangan sampai ini tertinggal. Kenapa? Ya karena kita selesai namanya memantau kesehatan seseorang, kita harus menyatakan bahwa seseorang pada saat itu selesai pemantauan dan kondisi terakhir kesehatannya. Nah, terus ini yang kita lakukan adalah bagan ini, mungkin bisa dilihat nanti ya di slide-nya, deteksi kasus COVID-19. Apa deteksi kasus COVID-19? Ya ada dua bagan. Bagan yang pertama apa yang kita lihat di sini adalah pelaku perjalanan dari negara terjangkit. Nah, dari negara terjangkit nanti kita bisa akses di mana di www.infeksi-emerging.go.kemkes.go.id. Nah ya, infeksi-emerging.kemkes.go.id. Itu bisa dilihat siapa di mana hingga saat ini sudah 180 negara terjangkit ya. Jadi dilihat deteksi kasusnya, dilihat pelaku perjalanan dari terjangkit, terus ada pasiennya demam, terus masuk ke ruang pemeriksaan. Kalau dia dari pintu masuknya mau udara, laut, itu dilihat demam. Kalau demam nanti terdeteksi di pintu masuk oleh KKP, tim KKP akan melakukan namanya ruang pemeriksaan, itu melakukan anamnesa, terus melakukan pemeriksaan fisik lanjut. Nah, terus memenuhi DO nggak tadi, DO yang tadi, ODP kah dia, PDP kah dia, OTG kah dia, atau nanti letak dengan kasus konfirmasi, itu ditanyakan. Itu adalah orang dalam pemantauan. Nah, jadi ODP itu adalah pertama dia demam, terus ada riwayat perjalanan, terus atau tanpa demam, terus dia dengan ISPA, dan dia ada kasus kontak erat dengan kasus konfirmasi, itu dia memang ODP. Terus apa sih pasien, ada lagi namanya tadi kan udah konfirmasi, OTG, ODP. Nah ini dia PDP, pasien dalam pengawasan. Apa sih pasien dalam pengawasan? Pertama tentunya adanya demam. Demam apa? Demam tinggi sama lebih dari sama 38 derajat Celcius. Terus apa? Gangguan saluran pernapasan seperti batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Dan ini yang khas, yang khasnya apa? Adalah pneumonia. Pneumonia ini ditegakkan apa? Dengan gambaran ronsen radiologi. Ya. Jadi dengan demam, ISPA plus pneumonia. Itulah dikatakan pasien dalam pengawasan. Tadi ODP tanpa pneumonia, gejala ringan saja, hanya demam, batuk, dan gangguan ISPA lainnya. Tapi tetap ditanya apa? Memiliki perjalanan negara terjangkit dan area transmisi lokal Indonesia pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Nah, terus yang PDP ini juga hati-hati pada apa? Pada pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau kita kenal dengan imunokompromis, ya, karena gejalanya dan tanda menjadi tidak jelas. Ya. Terus itu yang pertama, pasien PDP. Terus ada lagi apa? Demam. Nah, atau ada riwayat demam atau ISPA ringan. Hati-hati ini. Dan berat pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Dan nah ini dia, memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Jadi dia demam, terus ISPA 14 hari terakhir, dan dia ada riwayat kontak. Nah itu pasien dalam pengawasan. Terus yang ketiga apalagi yang dimakan PDP, yaitu dengan ISPA berat dan pneumonia yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi dokter yang merawat, DPJP-nya tidak bisa menegakkan ini dia pneumonia, tapi tidak bisa menegakkan. Pneumonia kenapa? Apa karena bakteri kah? Apa karena virus? Jadi tidak bisa disampaikan, dan dia ada riwayat perjalanan. Nah itu ditegakkan sebagai PDP. Ya itu dia. Nah terus apa sih? Nah, virus adalah manusia. Jadi apa adalah kontak erat yang risiko. Ya. Ini pasien dalam pemantauan juga, tata laksana bisa dilihat. Nah ini dia kegiatan deteksi dari responden puskesmas, nanti bisa dilihat apa sih deteksi dininya, namanya ILI, infeksi influenza like illness, atau apa penyakit yang menyerupai gejala influenza, ya pilek. Nah itu dia. Apa diusulkan? Surveillance aktif, mencatat pemantauan terhadap orang-orang yang dari negara terjangkit atau wilayah terjangkit dalam 14 hari. Terus apa yang dilakukan lagi? Kontak erat. Tetap identifikasi untuk kontak erat. Terus pemantauan terhadap kasus kontak erat minimal 1 kali masa inkubasi terpanjang, ya. Terus apa lagi? Catat kondisi kesehatannya, ya.
Nah, ini adalah SKDR. SKDR itu ada namanya sistem surveillance, sistem kewaspadaan dini respon. Itu namanya lakukan by phone. Sistematisnya bisa dilihat dari mana, berjenjang dari kabupaten, provinsi, pusat, ya, melalui apa? SMS web. Dari mana? Surveillance aktif maupun rumah sakit. Dan surveillance aktifnya baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Jadi tetap dicatat di SMS semua kasus-kasus tadi yang dilakukan surveillance puskesmas, semua pasien, semua orang-orang dari negara atau wilayah terjangkit dicatat. Itu riwayat perjalanan dan kondisi kesehatannya itu dilaporkan selama periode rentang masa inkubasi. Nah, ini yang dilakukan kalau nanti namanya kegiatan deteksi dini dan respon di dinas kesehatan, itu di wilayah, sama melakukan namanya tadi analisa ILI dengan sistem SKDR, terus pemantauan rumor, monitoring pelaksanaan surveillance, terus surveillance aktif selama rumah sakit untuk pengembangan kasus. Nah, melaporkan pasien 1 kali 24 jam ke PHIJ. Nah, yang ini adalah PE, penyelidikan epidemiologi laporan pasien, ya. Lakukan mobilisasi sumber daya puskesmas bila diperlukan. Bisa dilihat. Nah, ini provinsi apa? Melakukan pemantauan dan analisa kasus sama melalui SKDR tadi, ya. Pemantauan berita atau rumor, terus notifikasi laporan, melakukan penilaian risiko, terus surat kewaspadaan, bisa dilihat di sini, ya. Dan yang paling penting adalah melakukan penyelidikan epidemiologi, karena itu untuk menentukan kasus tersebut sudah sampai sejauh mana penyebaran di wilayah, penyebaran apa? Penyebaran kasusnya. Nah, ini tingkat pusat nanti bisa dilakukan bersama-sama. Nah, ini teman-teman yang di rumah sakit bagaimana? Ya, ini dia meningkatkan namanya surveillance apa? ISPA. Karena apa? Karena yang COVID-19 adalah penyebaran yang melalui droplet untuk saluran pernapasan. Jadi tingkatkan namanya surveillance ISPA. Jadi kalau ini ya menunjukkan, dan jangan lupa ditanya dari wilayah negara terjangkit atau wilayah COVID-19. Karena ini adalah perjalanan orang ke orang, tentu yang paling berisiko adalah yang mobilisasinya tinggi. Nah, mobilisasi tinggi itu siapa? Yang sering pergi ke mana-mana gitu ibaratnya, karena satu pekerjaan kah dia memang harus mengharuskan dia untuk pergi. Terus apa dari usia, nah, faktor risiko dicari siapa usia yang paling berisiko terkena daripada COVID-19 ini sendiri. Nah, itu yang harus dilihat, ya. Terus place-nya di mana, tempat-tempat yang bisa dan berpotensi menularkan virus COVID-19 ini. Terus, nah ini dia yang keempat, balik mengidentifikasi daerah yang berisiko terinfeksi COVID-19. Nah, identifikasi ini ada yang namanya imported case dan ada namanya lokal transmisi. Nah, imported case itu sendiri apa? Sampai saat ini imported case itu adalah semua kasus yang berasal dari luar wilayah tersebut. Contoh, di Provinsi Kepri, imported case-nya apa? Berarti ada kasus yang positif, dia di luar dari wilayah Kepri. Baik dari mana? Baik dari dari luar negara kah? Dalam hal ini misalnya negara yang terjangkit sampai sini yang paling dekat dengan Kepri itu adalah Singapura dan Malaysia, atau dari wilayah yang ada di provinsi yang ada di Indonesia. Contoh wilayah terjangkit adalah daerahnya salah satunya Provinsi DKI. Nah, jadi semua orang dari wilayah tersebut bisa kita masukkan nanti dalam kategori OTG, ODP ataupun PDP. Nah, ini dia yang ada kategorinya. Terus ada juga namanya kasus konfirmasi. Jadi sesuai pedoman revisi 4 dari Kementerian Kesehatan RI per 27 Maret 2020, kita membagi terhadap pasien-pasien yang dicurigai menularkan atau membawa melakukan transmisi COVID-19 ini ada 4. Kita kategorikan adalah OTG, orang tanpa gejala, ODP, orang dalam pemantauan atau dan PDP, pasien dalam pengawasan, dan yang terakhir adalah kasus konfirmasi. Kontak erat. Kontak erat itu apa? Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam satu ruangan atau berkunjung bercakap-cakap dalam radius 1 meter dalam pasien dengan pasien dalam pengawasan atau konfirmasi. Jadi kontak erat itu adalah orang yang ketemu dengan pasien konfirmasi tadi dengan lab, dia dalam satu ruangan dan lebih kurang dengan jarak 1 meter. Itu dinamakan kontak erat. Nah, siapa saja kontak erat itu? Kontak erat itu ada 5, biasanya siapa? Petugas medis. Itu paling berisiko, ya itulah namanya kontak erat. Nah, terus ya petugas kesehatan siapa aja? Yang merawat, yang mengantar, yang membersihkan ruangan atau perawatan khusus, ya. Terus orang yang merawat atau menunggu pasien di ruangan. Nah, biasanya orang kalau dirawat kan ada yang nunggu. Nah, itu apa kontak erat? Iya, kontak erat. Itu dimasukkan kategori kontak erat. Terus siapa lagi? Yang satu rumah dengan tinggal pasien. Nah, baru dengan kata lain apa? Kontak erat keluarga.
warga yang ada saat yang tinggal serumah dengan pasien konfirmasi, itu dikatakan kontak erat. Terus siapa lagi? Tamu. Nah, tamu biasanya kalau sedang dirawat kan ada tuh menerima tamu, makanya pada pasien-pasien yang dengan ODP untuk COVID-19 dia sudah dilarang untuk menerima tamu. Karena untuk apa? Mencegah terjadinya transmisi virus tersebut lebih luas. Terus siapa? Orang yang berpergian dan bekerja bersama dengan pasien. Jadi intinya kontak erat ini adalah satu kelompok. Kelompok apa? Kelompok dalam satu ruang perawatan, kelompok keluarga, kelompok dalam pekerjaan, tadi ya, kelompok dalam satu ruangan sesama waktu dirawat. Terus ada kontak erat ini, ada namanya kontak erat resiko rendah dan juga ada kontak erat resiko tinggi. Siapa kontak erat resiko rendah? Kontak erat resiko rendah ini yang dilakukan adalah pembatasan aktivitas. Ya, jika pasien dalam pengawasan negatif, pemantauannya berhenti, artinya karantina selama lebih kurang 14 hari. Terus tadi dilakukan jika pasien dalam pengawasan yang positif, pemantauan dilanjutkan ke kontak erat risiko tinggi. Nah, kontak erat itu risiko tinggi adalah apa? Sama, lakukan observasi dan pengambilan spesimen. Jadi mau dia kontak erat risiko rendah dan risiko tinggi, itu tetap dilakukan namanya pembatasan aktivitas atau yang kita kenal dengan namanya isolasi rumah atau karantina. Ya. Terus kegiatan surveillance pemantauan dilakukan 14 hari sejak kontak terakhir. Artinya dia melakukan kontak terakhir dengan kasus konfirmasi itu kapan? Dimulai 14 hari setelah itu. Misalnya tanggal 1 kontak erat terakhir si A, kontak erat terakhir mereka dengan si B yang kasus konfirmasi. Jadi si A ini tanggal 1 terakhir kontak dengan si B. Artinya tanggal 1 ini kan bulan April ya, tanggal 1 itu disebut 0 hari, tambahlah 14 hari berikutnya. Berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka tanggal 15 adalah tanya. Terus dilihat apakah dia demam, dia masuk nggak kategori ODP tadi? Kalau iya, apa? Kasus dalam pengawasan, tata laksana kasus sesuai kondisi. Nah, ingat semua pelaku perjalanan dari KKP akan diberikan HAC, Health Alert Card. Itulah yang harus mendeteksi di mana dia dan harus kemana dia bila menimbulkan nanti gejala-gejalanya. Nah, terus dibuka suatu risiko, terus dipantau berapa lama? 14 hari lagi. Nah, apabila dia tidak memenuhi syarat ODP tadi, tata laksana sesuai, tetap diberikan namanya HAC. Dipantau berapa lama? Dipantau selama 14 hari, tetap seperti itu. Nah, terus apapun itu dia sampai sekarang untuk OTG, ODP dan PDP ringan lakukan apa namanya? Karantina rumah. Ya, selama berapa hari? 14 hari. Itu yang dinamakan namanya masa karantina sesuai dengan masa inkubasi, yaitu 14 hari semenjak dia dari negara terjangkit atau wilayah terjangkit. Itu yang berpergian. Nah, terus ada juga yang namanya pasien disertai dengan gangguan pernapasan dengan tanpa wilayah terjangkit, tetap dilihat apakah dia memenuhi kriteria DO tadi, ODP kah dia, PDP kah dia. Ya, bisa dilihat nanti di sini.